Pemirsa TV One yang berbahagia dimanapun berada. Yang keempat, ada sosok keluarga yang mengikuti jejak Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dalam arti sang suami beriman kepada Allah, sang suami taat dan tunduk terhadap aturan Allah, sang suami rajin ibadah kepada Allah, sang suami bahkan sebagai bapak tauhid sedunia, istrinya ikut-ikutan kepada suami, ikut beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ikut tunduk terhadap aturan Allah dan suaminya, ikut bertakwa kepada Allah, luar biasa dalam perjuangannya. Ini Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nabiullah Ibrahim punya istri yang pertama namanya Siti Sarah. Kemudian nikah lagi dengan Siti Hajar. Dari Siti Sarah lahir Nabi Ishak. Dari Siti Hajar lahir Nabi Ismail. Setelah Siti Sarah wafat, Nabiullah Ibrahim nikah lagi dengan perempuan Israiliyat namanya Qantur Al-Kan'aniyah. Ini kayaknya banyak yang gak hafal ini pemirsa, tapi insya Allah mudah-mudahan ada yang hafal. Qantur Al-Kan'aniyah ini seorang istri dari Israiliyat. Dari Qantur Al-Kan'aniyah ada yang mengatakan punya anak 8, ada yang mengatakan punya anak 10. Sehingga ayat dalam Al-Quran menyatakan Bismillahirrahmanirrahim wa wasso biha Ibrahimu banihi wa Ya'qub. Nabi Ibrahim dan Nabi Ya'qub berwasiat kepada anak-anaknya, pakainya jamak, tadinya banina, kemudian nunnya dimahdzuf, dibuang, diganti dengan domir. Kalau Nabi Ibrahim anaknya hanya 2, Nabi Ismail dan Ishak, maka Al-Quran tidak memakai kalimat banihi, tetapi bisa jadi memakai kalimat ibnaihi, 2 anaknya Nabi Ibrahim. Namun karena Nabi Ibrahim anaknya banyak, maka Al-Quran menyampaikannya wa wasso biha Ibrahimu banihi wa Ya'qub. Nabi Ibrahim memberikan wasiat kepada anak-anaknya, termasuk juga kepada Nabi Ya'qub juga sama, memberikan wasiat kepada anak-anaknya. Ini keluarga yang keempat. Sang suami didasari dengan keimanan yang kuat. Sang istri juga didasari dengan ketakwaan yang mumpuni. Maka akan terjadi kalimat yang namanya sakinah, mawaddah warohmah. Hidup rukun, nyaman, tentram, penuh dengan keberkahan, mendapat ridho dan naungan rahmat dari Allah Tabaraka wa ta'ala. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun berada, mari kita usahakan bagaimana agar kita itu menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warohmah. Posisinya ada di suami kalau demikian, karena suami itu adalah pemimpin keluarga. Maka kalimat sakinah posisinya ada pada suami. Sebagaimana Allah sampaikan dalam ayat surat Al-Baqarah disebut Bismillahirrahmanirrahim wa qulna ya adamuskun anta wa zaujukal jannah. Kami sampaikan wahai Adam, uskun anta, bentuklah engkau keluarga sakinah bersama istrimu di sorga. Ini yang dipanggil Nabi Adam, artinya suami diperintahkan untuk membentuk keluarga sakinah bersama istrinya. Jadi keluarga akan sakinah, mawaddah warohmah atau tidak terletak pada suaminya itu. Pemirsa TV One dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini penting sekali karena efeknya kalau sudah keluarganya sakinah, mawaddah warohmah, suaminya beriman kepada Allah, istrinya beriman kepada Allah, maka akan lahir anak-anaknya, keturunan-keturunannya yang dikenal dengan dzurriyyah thayyibah. Masya Allah. Sebagaimana Nabi Ibrahim tadi, Nabi Ibrahim dengan Siti Sarah lahir Nabi Ishak. Nabi Ibrahim dengan Siti Sarah lahir Nabi Ishak. Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar lahir Nabi Ismail. Dari Nabi Ismail turun temurun terus sekian keturunan, lahirlah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dikenal dengan dzurriyyah thayyibah. Kenapa? Sebab kuncinya tadi ada pada keimanan
pokok-pokok permasalahan dari keluarga tersebut, yaitu suami dan istri yang ditopang dengan dasar ketakwaan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pemirsa TV One dimanapun Anda berada, yang sangat saya banggakan, juga kita harus ingat Rasulullah itu luar biasa. Banyak sekali istri atau perempuan yang ingin dijadikan sebagai istri Nabi, karena Rasulullah memang idola sedunia. Karena keimanan yang luar biasa. Ada sebuah cerita, ada seorang perempuan saat itu, namanya Khawlah binti Hakim, atau dikenal dengan Ummu Syurek. Ini perempuan datang kepada Rasulullah mengadu, "Ya Rasulullah, jitu laka li ahabba nafsi ilaika," katanya. "Ya Rasul, saya datang kepadamu untuk memasrahkan jiwa saya ya Rasul, badan saya ya Rasul kepadamu." Artinya, "Ya Rasulullah, tolong jadikan saya istri ya Rasulullah." Ini kata Khawlah binti Hakim, atau lebih dikenal dengan Ummu Syurek. Waktu itu Rasulullah langsung melihat dari kepala sampai kaki, terus ditata, dipandang. Kan sunnah kan begitu kalau kita mau menikah dengan seorang perempuan umpamanya. Dan apa yang dirasakan Rasulullah, fato'to aroksahu, kalau dalam bahasa hadis, beliau menundukkan kepala. Nabi kita Muhammad SAW setelah memandang Khawlah binti Hakim ini menundukkan kepala. Maksudnya beliau menolak, tidak mau. Ini penolakan secara halus. Apa yang dirasakan oleh Khawlah? Khawlah tahu kalau Rasulullah menolak, dan Khawlah duduk di sana. Ketika Khawlah binti Hakim duduk di sana, ada anak muda langsung komentar, "Ya Rasulullah, ilam turid fazawwijniha ya Rasulullah," katanya. "Ya Rasul, kalau engkau tidak berkenan, engkau tidak mau menikahinya, untuk saya saja," kata anak muda tersebut. Wah, ini rupanya ngebet ini, kepengin banget dengan perempuan yang tadi. Rasulullah tidak mau. Padahal waktu itu, apa jawab Nabi? "Hal indaka syai'?" Apakah engkau mempunyai sesuatu? Maksudnya mahar, mas kawin. "Engkau punya mas kawin?" Jawab sang pemuda, "Tidak ada ya Rasulullah, saya nggak punya apa-apa." "Wah, gimana mau nikah nggak ada mas kawinnya? Silakan kau pulang dulu, temui orang tuamu, minta mas kawin kepada kedua orang tuamu sana." Ini sang anak muda pulang, menuju rumahnya, ditemui kedua orang tuanya. "Pak, Bu, apakah ada mas kawin? Saya kepingin nikah, ada seorang perempuan di samping Rasulullah SAW." Apa jawab mereka, seorang ayah dan ibunya? "Aduh nak, kasihan sekali, engkau mau nikah kok nggak ada mas kawinnya. Kami juga sedang tidak ada apa-apa ini. Kami tidak mempunyai sesuatu pun untuk mas kawinmu. Waduh, kasihan sekali engkau nak." Sang anak muda kemudian menghampiri kembali ke Rasulullah SAW dalam keadaan apa namanya itu, galau atau apa namanya, anak-anak sekarang mungkin tahu kali itu, galau atau mungkin sedih, kecewa, bercampur dagdikduk, dalam kondisi hampa, menemui Rasulullah. Ditanya oleh Nabi, "Mana mas kawinnya?"